Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sungguh indah bila kita semua hidup bersatu di dalam kasih. Kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah terindah. Dengan bersatu dalam kasih, kita semakin kuat mengatasi situasi apapun. Karena persatuan dalam kasih mendatangkan sukacita dan kedamaian. Saat ini, keadaan dunia sedang kacau dan tidak menentu, sehingga banyak orang yang menderita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus, ini adalah kesempatan baik untuk bersatu dalam doa serta menghibur mereka melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersatu dan bertumbuh dalam kasih karunia adalah bagian dari respon orang percaya terhadap anugerah kasih karunia itu sendiri. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hidup kita sekarang ini semata-mata hanya oleh karena kasih karunia. Dan setelah menerima kasih karunia, maka terbukalah jalan keselamatan kekal yang telah disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya dengan segenap hati. Namun terkadang dalam perjalanan hidup ini, kita hanya melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita sendiri. Apa yang menjadi ambisi kita, terlebih dalam mengejar cita-cita kita sendiri. Semuanya yang kita inginkan harus dikejar siang dan malam, supaya kita bisa mencapai semuanya itu. Kita menjadi lupa bahwa sebenarnya bukan itu yang terutama untuk kita gapai ataupun kita dapatkan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lalu sebenarnya apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Saudaraku, Dia menghendaki agar kita bertumbuh dalam penyataan yang istimewa dari kehadiran Tuhan. Kegiatan
kuasa atau kemuliaan Allah dalam pengenalan akan Kristus. Tidak berhenti hanya pada iman. Allah menghendaki kita bertumbuh sesuai dengan panggilan dan pilihan Allah, yaitu bersatu dan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Saudaraku, perkuatlah iman kita dengan kebenaran firman-Nya, agar kita pun dapat menguatkan iman saudara-saudara kita yang lemah dalam kehidupan berjemaat maupun pelayanan di gereja. Hendaknya hal ini menjadi dasar dari pertumbuhan iman yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, pertumbuhan seperti apakah yang sebenarnya itu? Jelas sekali bahwa pertumbuhan ke arah pengenalan akan Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Segala sesuatu tertuju kepada peninggian Kristus sebagai Raja dan Kepala Gereja. Percayalah, ketika hal ini kita lakukan, maka Dia sendiri yang akan membawa orang datang kepadanya, dan kita akan semakin sibuk dalam melayani Dia. Apakah yang saudara ingin lakukan bagi Allah? Sekaranglah waktunya mengarahkan hatimu kepada Kristus dan juga mencintai firman-Nya, agar saudara dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu pertumbuhan sejati di dalam kasih dan karunia-Nya. Sehingga melalui pertumbuhan iman yang jelas, maka kita akan semakin mengenal Dia. Sebagaimana Rasul Paulus yang telah berjuang keras, bahkan rela menderita, karena dia ingin semua orang dapat mengenal pribadi Kristus. Oleh sebab itu, kita harus pergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, dan tetaplah teguh di dalam iman dan bersatu di dalam kasih. Tetap setia dan teguh di dalam iman, serta tetap rendah hati baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan izinkan untuk kami renungkan hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan pimpinan firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini yang telah mengingatkan kami untuk bersatu dan bertumbuh di dalam kasih-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu dan untuk memberkati banyak orang. Ampunilah kami jikalau selama ini kami banyak salah dan menyakiti banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.